Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ingin menjawab pertanyaan mengenai sejauh mana pengaruh digital marketing terhadap pemenangan pemilu. Nah, pertama, saya ingin menjawab dulu dengan sebuah latar belakang bahwa fakta yang sama-sama kita tahu bahwa pemilu Amerika 2008 itu dimenangkan oleh Obama. Obama dalam pemilu Pilpres Amerika betul-betul memanfaatkan kekuatan digital, baik melalui internet maupun alat elektronik lainnya sebagai media promosi kampanye politiknya. Dan itu rupanya efektif menjangkau hampir seluruh negara-negara bagian di Amerika, seluruh pelosok Amerika, yang membuat orang-orang yang tidak bertemu Obama merasa dekat dengan Obama dan akhirnya memilih Obama dalam Pilpres Amerika 2008. Begitu juga pada Pilpres di sejumlah negara, termasuk di negara kita, yang kekuatan digital mempengaruhi pilihan publik. Maka selain adanya pergerakan tim kampanye, yang mengajak secara persuasif kepada publik untuk memilih kontestan pemilu, apakah itu memilih partai politik atau memilih calon kepala daerah atau memilih calon presiden, maka juga ada digital marketing yang juga memiliki pengaruh yang besar. Karena digital marketing ini, khusus Indonesia, saat ini masyarakat kita sudah berubah menjadi masyarakat digital. Masyarakat digital itu dapat kita lihat bahwa tingginya tingkat ketergantungan publik di Indonesia dengan handphone. Hampir tidak ada orang di kota-kota sampai desa-desa yang tidak menggunakan handphone. Walaupun ada, tapi sejumlah besar masyarakat itu, profesi apapun dia, bahkan ibu rumah tangga juga sudah memanfaatkan handphone. Nah, handphone ini dapat melihat media sosial, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Nah, ini menjadi sarana untuk menjangkau mereka sebagai calon pemilih agar tertarik, menyukai dan memilih, sesuai konten yang dimaksud dari digital marketing pemilu. Tentunya konten-konten dalam digital marketing pemilu ini harus memperhatikan aspek, yaitu ketaatan hukum. Jadi tidak boleh melanggar undang-undang ITE atau undang-undang pemilu. Kemudian jadwal sebarannya juga harus diperhatikan. Misalnya pada hari tenang, 3 hari sebelum pencoblosan harus dihentikan. Biasanya itu sudah ada peraturan dari KPU. Kalau tidak, itu menjadi satu pelanggaran. Nah, inilah yang harus diperhatikan, termasuk mengenai konten juga. Konten ini, kalau kita lihat dia terbagi kepada 4 anatomi bagian, yaitu kreasi konten, kurasi konten, distribusi konten, dan penguatan konten. Nah, kami di Ringkring Nusa sudah membuat paket solusi awareness namanya. Awareness ini iklan digital, digital marketing pada platform 3 media sosial saja, yaitu Facebook, Twitter, dan Facebook, TikTok, dan Instagram. Karena Facebook, TikTok, dan Instagram ini jumlah view-nya di Indonesia tertinggi sekarang ini, terutama di kalangan milenial. Milenial dalam konteks ini usia dari 17 tahun sampai 40 tahun. Nah, sejak beberapa pemilu yang lalu juga kami sudah memasarkan ini. Pernah juga dipasarkan untuk promosi kampus, kampus yang baru berdiri, kemudian tempat wisata yang baru berdiri, dipromosikan melalui awareness, Dan memang tingkat kunjungan menjadi bertambah, Kalau kampus menjadi banyak peminatnya, mahasiswa barunya bertambah. Kalau rumah sakit yang baru berdiri juga begitu, bertambah jumlah pasiennya, tingkat kepercayaan publiknya meningkat. Karena besarnya pengaruh digital marketing dalam semua aspek, termasuk di perbankan, penjualan otomotif, film yang baru di launching, dan lain-lain.
pada pemilu itu bisa dimanfaatkan untuk branding partai politik, ya. Pada 2024 ada sejumlah partai baru, ya, yang akan bertarung dalam pemilu 2024. Ada partai-partai lama yang juga sedang mempertahankan eksistensi mereka karena parliamentary threshold yang harus mereka capai, lampaui, juga jumlah perolehan kursi DPR RI yang harus meningkat. Sehingga mau tidak mau dibutuhkan digital marketing, ya. Selain juga adanya kegiatan kampanye di lapangan, ya, yang digerakkan secara langsung bertatap muka dengan masyarakat di daerah pemilihan. Tapi yang tak kalah penting ini adalah digital marketing yang kita maksud. Sejauh mana pengaruhnya kepada keterpilihan atau membuat orang memilih, ya, kita atau partai kita atau ya produk. Kalau dia bukan pemilu, produk, ya, iklan produk. Nah, digital marketing pada pemilu tentunya yang paling dominan itu adalah digital marketing untuk partai politik. Karena salah satu yang membuat masyarakat tidak dekat dengan satu partai karena kurangnya informasi tentang partai tersebut. Apa saja visi misinya, apa saja programnya, apa saja platform partai tersebut. Publik hampir banyak yang tidak tahu, ya. Maka itu perlu disosialisasikan, dan itu tidak menyalahi undang-undang untuk mensosialisasikan itu agar publik tahu. Ini loh program kita, ini platform kita, gitu. Nah, pilihan orang itu beragam-ragam. Ada orang yang suka memilih kepada partai berazas nasionalis murni, ada yang suka kepada nasionalis religi, ada yang suka berazaskan agama atau berazaskan, kalau di kita ada partai berazaskan Islam misalnya. Karena partai-partai itu telah disahkan oleh undang-undang dan mereka sudah menjadi peserta pemilu, sudah punya nomor urut, tentu tidak ada salahnya untuk mengencangkan dan menguatkan digital marketing. Salah satu yang kami ajukan yaitu awareness. Memang hanya kepada 3 platform sosial media, yaitu Facebook, TikTok, dan Instagram. Nah, manfaatnya adalah dan kelebihannya adalah pada awareness ini dapat diklaster per wilayah. Misalnya sebaran kontennya itu hanya untuk Jawa Timur, maka Jawa Timur saja yang akan, ya, menerima. Orang-orang yang punya akun Facebook di Jawa Timur, ya, orang yang melihat TikTok di Jawa Timur dan Instagram di Jawa Timur, mereka lah target audien, ya, target untuk melihat iklan. Maka yang di luar Jawa Timur tidak menjadi target audien. Jadi sesuai pesanan saja. Misalnya klien meminta, saya mau hanya Bandung saja yang melihat. Nah, maka konten tersebut akan diarahkan untuk viewernya atau target audiennya adalah masyarakat di Bandung, orang-orang yang punya akun Facebook di kota Bandung, Kabupaten Bandung, misalnya begitu. Klasternya itu bisa sampai ke tingkat kabupaten kota, bahkan satu provinsi, bahkan bisa skala nasional dengan memprioritaskan beberapa provinsi. Jumlahnya juga beragam, ya, pembiayaannya juga bertingkat sesuai jumlah target audien. Ada target audien itu hanya 300.000, ya, target audien 300.000 orang, ya, yang menjadi target. Ada yang 1 juta target audien, ada yang 2 juta target audien, ada yang 20 juta target audien per bulan, ya. Ya, minimal biasanya kontraknya adalah 4 bulan supaya hasilnya lebih mengena, ya, sesuai target, yaitu menggiring opini publik untuk menyukai konten dan memilih, ya, sesuai konten, memilih partai tersebut atau kontestan tersebut dalam pemilu. Nah, kami dari Inkrenusa juga sudah menyiapkan dan mengembangkan sistem pemenangan pilkada, ya. Juga, ya, ini platformnya yang sifatnya software aplikasi dibundle dengan cloud, ya, cloud, penggunaan cloud sampai habis pemilu atau pilkada. Jadi bukan semata-mata software, tapi juga ada server cloudnya, gitu. Karena kalau kami tidak solusikan include dengan server cloud, nanti malah, ya, hang sistemnya karena
faktor server, ya kami yang menjadi ya repot nantinya. Padahal lebih nyaman, lebih aman apabila software dengan server cloudnya itu adalah satu paket, karena kami juga bisa langsung memaintainnya gitu kalau terjadi apa-apa dalam operasionalnya. Tapi sejauh ini ya menjalankannya aman-aman saja. Itu aplikasi pemenangan pemilu, baik itu untuk partai politik, baik itu pilkada ya atau pilpres. Nah, kalau yang sebelumnya ya untuk caleg, kalau pemilu 2024 sistemnya berubah menjadi tertutup, maka yang dikampanyekan yaitu partai politiknya, supaya keterpilihan partai politik itu sesuai target ya untuk pemenangan. Begitu pula di sisi digital marketing, kami ada solusi untuk awareness tadi yang saya jelaskan ya. Bagi para kontestan pemilu yang berminat untuk bermitra bekerja sama dengan kami membuka diri untuk membantu Anda, dan kami berkomitmen membantu sepenuhnya klien kami menjadi pemenang pada pemilu 2024. Semoga bermanfaat. Saya Arif RCH dari Incline Usaha Jakarta beserta partner-partner kami di berbagai provinsi mengucapkan selamat memasuki tahun-tahun politik 2024, mendekati pemilu legislatif, pemilu pilpres ya, pemilu presiden, kemudian ya untuk partai politik mencapai kemenangannya dan target perolehan suaranya masing-masing. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.